Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia teman-teman rekan dan rekanita PAC Wonoayu. Perkenalkan, nama saya Ferdi Pratama, mahasiswa S1 jurusan Ilmu Hadis di UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sisi lain saya juga sedang nyantri atau mondok di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Sidosermo Surabaya. Nah, untuk hari ini seperti momen pada bulan puasa ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mendiskusikan tentang mengenai hadis-hadis bermasalah yang sedang bertebaran di masyarakat. Karena kebanyakan hadis-hadis yang bertebar ini adalah hadis dhaif dan belum bisa dibuktikan kesohihannya. Jadi mari kita diskusikan bersama-sama habis ini. Ini ada pertanyaan nih dari rekan-rekan kita. Apakah benar ada hadis yang menyatakan bahwa tidurnya orang puasa itu adalah sebagai ibadah? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk teman-teman rekan dan rekanita, terutama pemirsa lainnya juga, di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali kan kita mendengar hadis-hadis, kabar-kabar, oh ini hadis dari Rasulullah, terutama katanya kalau kita tidur saat puasa itu ibadah. Nah, ini sumber kebenarannya gimana? Apakah di hadis memang benar? Kalau memang iya, apakah itu sumbernya hadis sahih, hasan atau dhaif, atau bahkan itu bukan hadis atau hadis maudhu? Nah, dalam kitab induk hadis sendiri, terutama dalam kitab Kutubut Tis'ah seperti kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, terus Sahih Muslim, Al-Muwatta, sama kitabnya Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, apakah ada? Untuk saya sendiri setelah meneliti di beberapa kitab, terutama di aplikasi yang memuat semua kitab-kitab hadis yang bernama Maktabah Syamilah, saya memang tidak menemukan hadis itu tentang bahwa kalau kita tidur saat bulan Ramadan itu ibadah. Bunyi hadisnya kan gini. Oke, jadi teman-teman rekan-rekanita, untuk redaksi hadisnya itu seperti ini. Nauma shaimin ibadatun sumtu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa dzambu maghfurun. Yang artinya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, diamnya orang yang berpuasa itu tasbih, dan beramalnya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan, dan doanya orang yang berpuasa itu di mustajabun, itu diijabah, dan juga yang terakhir dosa-dosa orang-orang yang berpuasa itu di ngapura atau dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk redaksi hadisnya ini memang ini enggak ada di beberapa kitab Kutubut Tis'ah. Tetapi menurut Imam Suyuti sendiri hadis ini berada pada derajat dhaif. Tapi ini menimbulkan kesalahpahaman. Soalnya banyak ulama hadis yang mengkritik juga tentang pendapat Imam Suyuti bahwa hadis ini sebenarnya berada pada tingkat hadis maudhu atau hadis matruk maupun hadis mungkar. Karena kalau hadis dhaif ini masih bisa diamalkan. Nah, menurut Imam Al-Baihaqi sendiri, di dalam hadis ini ada beberapa sanad atau perawi yang bermasalah. Salah satunya yaitu Ma'ruf bin Hisham dan juga Sulaiman bin Amr. Nah, untuk Sulaiman bin Amr sendiri, ini menurut Imam Al-Bukhari ini juga terkenal sangat-sangat pendusta. Jadi dengan sanad yang bisa dikatakan tidak sikoh, tidak dobit, adil, dan memenuhi kriteria kesohihan sanad, maka bisa dikatakan bahwa hadis ini hadis maudhu. Tapi menurut pendapat Imam Suyuti, hadis ini dhaif. Jadi terdapat perbedaan pendapat mengenai hadis ini. Nah, untuk kontekstualisasinya sendiri, memang kalau dalam kitab Maraqil Ubudiyah memang dikatakan bahwa tidur adalah salah satu solusi terakhir meninggalkan setiap keburukan. Tetapi masih ketika kita bangun itu masih lebih baik. Soalnya kenapa? Ketika kita bangun masih ada potensi untuk kita melakukan kebaikan. Nah, kalau kita tidur itu ibaratnya kita itu kita menyia-nyiakan dunia. Kalau kita bangun kita masih ada kesempatan atau ada sebuah solusi untuk melakukan ibadah di bulan puasa. Nah, kalau kita tidur kan seumpama kita tidur dari pagi, siang sampai sore. Nah, ini kan kita menyia-nyiakan waktu, di mana kita ibadah kan bisa di siang hari juga bisa di malam hari. Mungkin malam harinya kita khataman, siang harinya bisa kita isi dengan seumpama yang kuliah, kita kerja juga
termasuk ibadah. Kan kita kuliah, kita kerja itu juga termasuk ibadah. Ditambah lagi kalau kita free, kita bisa mengisi darusan siang hari di masjid gitu. Nah, untuk itu sendiri maka bisa dikatakan hadisnya dhaif. Dan untuk tidur di bulan puasa itu adalah solusi terakhir kalau kita nggak bisa. Tapi kalau bisa diusahakan kita bangun, soalnya ini momentum 1 tahun sekali dan belum tentu di tahun depan kita bisa menikmati Ramadan. Tapi insya Allah kita bisa menikmati Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya itu ini banyak juga nih dari komenan-komenan itu, apakah benar sih setan itu terbelenggu di bulan Ramadan? Itu bagaimana sih hadisnya? Oh ya, nah ini tentang hadis setan terbelenggu di bulan Ramadan ya. Kan kalau seumpama setan terbelenggu, ya orang-orang mokel, orang-orang yang melakukan tindakan kriminal, terus melakukan pencurian, bahkan perzinahan, bahkan pembunuhan di bulan Ramadan pasti nggak ada. Tapi kok kebanyakan kok ada gitu, masih ada kasus seperti itu di bulan Ramadan. Berarti ini pertanyaannya, apakah setan benar-benar terbelenggu atau enggak? Nah, untuk hadisnya sendiri memang ada. Ada di kitabnya Imam Bukhari, di Sahih Bukhari ada. Bunyi redaksinya gini. Idza jaa futihat Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa nguliqat abwabun nari wa suffidati asyayatin. Idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, telah dibuka pintu-pintu surga, wanggulikot abwabun nari, dan ditutup pintu-pintu neraka, wasufidati asyayatin, dan setan-setan terbelenggu. Nah, dalam memahami hadis ini, kalau kita memahami secara secara fisik atau secara tekstual dengan matan atau isi hadis tersebut, kan di situ dijelaskan wasufidati asyayatin, bahwa setan-setan terbelenggu. Nah, ini terbelenggunya setan ini bagaimana? Apakah mereka diikat atau dikurung di neraka atau bagaimana, atau di kerangkeng? Tapi kalau mereka diikat atau dibelenggu, ini kok banyak kasus yang yang berbanding terbalik realitanya dengan yang terjadi dengan hadis tersebut. Di realitanya sendiri banyak tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat, sedangkan setan terbelenggu. Lah ini apa yang mempelopori para manusia kalau setan terbelenggu? Jadi dalam memahami hadis ini kita harus memahami secara kontekstual. Nah, dalam bukunya Prof. Muhammad Syudi Ismail, salah satu muhadisin atau ulama hadis di Indonesia, beliau menerangkan bahwa secara memahami hadis ini itu harus dipahami secara tekstual maupun kontekstual. Kalau secara tekstual, ya seperti tadi kita pahami secara matan hadis tersebut bahwa setan-setan benar-benar terbelenggu. Tapi kalau kita pahami secara kontekstual, maka bisa kita pahami secara gini. Yang dimaksud dengan terbelenggu dalam kata itu dan yang dimaksud pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup itu seperti ini. Di bulan Ramadan sendiri kan kita tahu bahwa ini adalah bulan yang mulia, di mana pintu maafnya Allah terbuka sangat lebar, pintu surga terbuka sangat lebar, pahala sangat mudah didapatkan dan berlipat ganda. Jadi yang dimaksud dengan pintu-pintu terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup serta terbelenggu adalah karena umat muslim sibuk beribadah, sibuk tadarusan di Al-Qur'an, kalau malam ngaji kitab kuning bersama para kiai atau melakukan amal kebajikan lain. Nah, dengan kegiatan positif maupun ibadah yang dilakukan oleh umat muslim di bulan Ramadan, ini memperkecil kemungkinan setan atau celah untuk para setan menggoda manusia. Sehingga menurut para setan sendiri, ini menurut saya pribadi ya, kalau memandang ya, mungkin para setan itu bilang gini, ini kok sulit sekali menggoda para manusia karena di siang hari mereka darus, malam hari mereka darus, belum lagi kalau mereka mutola'ah kitab, belum lagi kalau dibarengi dengan ibadah-ibadah lain, amal kebajikan lain, seperti sore hari mengerjakan bagi-bagi takjil dengan beberapa komunitas atau teman-teman mereka. Nah, ini setan ini tidak ada celah buat menggoda manusia. Berbeda dengan bulan-bulan lain yang tidak seperti bulan Ramadan, yang keutamaan dan kemuliaan tidak seperti bulan Ramadan, di mana manusia tidak seintens di bulan Ramadan dalam melakukan ibadah, di mana mereka para setan sangat leluasa bisa menggoda manusia. Nah, dengan giatnya, intensnya para umat muslim beribadah di bulan Ramadan, inilah membuat para setan kesulitan untuk menggoda manusia. Dan inilah yang dimaksud dengan hadis itu, yang dimaksud dengan wasufidatis asyayatin, bahwa setan-setan terbelenggu, dan futihat abwabul jannati
Wanggulikot abwabun nari, bahwa pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup. Jadi kembali lagi, dalam memahami hadis itu jangan ditelan mentah-mentah memahami secara matan atau secara tekstual, tapi kita pahami secara kontekstual. Mungkin itu jawabannya. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya ya, sangat menarik sekali nih dari rekan dan rekan kita tentang jumlah rakaat tarawih. Jumlah rakaat tarawih sendiri kan ada beberapa perbedaan antara 11 atau 23. Nah itu menurut Anda bagaimana? Ya, mengenai tentang hadis atau sumber-sumber tentang berapa jumlah rakaat yang pasti yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti kita tahu kan, di Indonesia ini banyak perbedaan, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama. Itu ada 23 rakaat, 20 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Kalau di Muhammadiyah kan ada 8 rakaat kan. Nah, apakah hadis tersebut atau jumlah rakaat tersebut benar atau salah? Jawabannya ya bisa benar bisa salah. Kita balik lagi ya ke kata tarawih sendiri. Tarawih kan berasal dari bahasa Arab yang artinya tarwiha, yang artinya mengistirahatkan atau istirahat sejenak. Dan ini memang apa ya? Kalau dari hadis sendiri memang nggak ada yang mengatakan secara pasti atau sumber hadis yang mengatakan dari Rasulullah bahwa Rasulullah itu sholat tarawih sejumlah 23 rakaat. Terus sholat tarawihnya Kanjeng Nabi itu 8 rakaat, itu memang tidak ada. Yang ada itu hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi bahwa Rasulullah itu sholat malam 4 rakaat, kemudian tarawih atau beristirahat sejenak, kemudian melanjutkan sholat sepanjang malam. Nah itu dalilnya. Tetapi kok bisa muncul wacana 8 rakaat, 23 rakaat? Nah untuk 23 rakaat sendiri ini kan terkenal, sudah tahu kebanyakan masyarakat bahwa ini bersumbernya dari hadis mauquf. Hadis kan ada 3, hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Hadis marfu itu adalah hadis yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabat seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu hadis maqtu, itu adalah hadis yang disandarkan kepada para tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Nah untuk jumlah rakaat tentang sholat tarawih yang 23 rakaat tadi itu berasal dari hadis mauquf dari sahabat Umar bin Khattab. Pada saat itu kan yang menjadi imam adalah sahabat Ubay bin Ka'ab dengan jumlah rakaat 23 rakaat. Nah, tetapi apakah benar, apakah salah? Jawabannya ya bisa benar ya bisa salah, tapi kita ambil kebenarannya saja. Soalnya orientasi dari sholat tarawih sendiri itu tidak berorientasi pada angka. Bebas, Rasulullah tidak mengatakan secara pasti dalam hadisnya salat tarawih harus 23 rakaat loh, harus 8 rakaat. Cuma kalau di kalangan kita, rekan dan rekan kita sendiri, kan kita kan NU Nahdlatul Ulama, ya kita menganut ke Sayyidina Umar 23 rakaat. Ya saya nggak mau menjelaskan jauh-jauh ya atau menjelaskan hukumnya, soalnya karena saya bukan fuqaha. Jadi saya analogikan gini. Pada saat itu kan setelah Rasulullah meninggal kan sholat tarawih 23 rakaat kan dilaksanakan pada zaman Sayyidina Umar dengan imamnya sahabat Ubay bin Ka'ab. Dan pada saat itu kita tahu bahwa yang ikut sholat itu kan juga Mbah Sayyidina Umar, Mbah Sayyidina Utsman, Mbah Sayyidina Ali, ada Abu Hurairah, ada sahabat Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Tapi mereka nggak protes. Mereka tidak protes tentang jumlah rakaat 23 rakaat yang diadakan oleh Sayyidina Umar dengan diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, jadi intinya adalah sholat tarawih tidak berorientasi pada angka, cuma jangan saling menyalahkan. Seumpama yang 8 rakaat, jangan menyalahkan yang 23 rakaat. Yang 23 rakaat ya jangan menyalahkan yang 8 rakaat. Intinya sama-sama berjalan aja. Soalnya intinya nggak ada patokan resmi hadis sahih yang mengatakan bahwa jumlah rakaat dari sholat tarawih itu ada hak paten atau ada jumlah hak patennya 23 atau 8. Jadi intinya sholat tarawih tidak berorientasi pada angka. Cuma gampangnya gini, daripada kita geger ya kita menganut aja ya 23 rakaat monggo, 8 rakaat monggo. Kalau NU 23 rakaat, 20 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Yang Muhammadiyah 8 rakaat. Monggo silakan, asal jangan jangan mempermasalahkan, jangan mengganggu dagangan orang ya. Soalnya ini sudah masalah ini sudah terselesaikan tahun-tahun yang lalu oleh para ulama kita.
Oke teman-teman, berangkat dari 3 hadis yang sering terdengar atau populer di masyarakat Indonesia atau di telinga kita sendiri, kita harus menghadapi apa ya? Kita harus menghadapi beberapa hadis itu jangan ditelan mentah-mentah. Soalnya semua itu ada ilmunya, bahkan ilmu Quran juga ada. Namanya ulumul Quran, ada tafsir, ada asbabun nuzul. Dan hadis juga seperti itu, kita harus mengetahui ini hadisnya ini bisa apa? Kita pahami secara tekstual atau kontekstual dan asbabul wurudnya bagaimana, apa ini sudah dinasik, sudah dimasuk, terus tentang penerapannya gimana, ini hadis ini sesuai enggak sama yang terjadi. Jadi jangan dipaksakan hadis tersebut. Soalnya hadis ya di akhir zaman ini, di zaman-zaman ini terutama bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang ulumul hadis, ini sering disalahgunakan di era diskursus ini. Bahkan mohon maaf, hadis-hadis ini sudah diperkosa untuk kepentingan kelompok masing-masing. Nah, untuk pemahaman hadis sendiri, ya saya menyarankan untuk teman-teman kita ikutilah dakwahnya para kiai kita di kampung, para kiai kita di pondok, atau ketika kita mengikuti majelisan tentang kajian kitab atau kajian tentang ulumul Quran maupun ulumul hadis. Nah, kalau ada pertanyaan tentang hadis-hadis yang bermasalah lainnya selain 3 hadis tadi, tentang hadis setan belenggu di bulan Ramadan, atau jumlah rakaat tarawih, atau tidurnya orang yang puasa itu ibadah, bisa ditanyakan ke beberapa majelis-majelis yang akan jenengan semua datangi di bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja pemaparan atau diskusi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.